Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Lasa Esther. Bagaimana kabarnya, Lasa? Baik, Lasa. Lasa gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Adik-adik, gimana kabarnya? Sehat. Selalu ya, semangat ya. Yuk, kita mau mulai sekolah minggu kita, Lasa ya. Kita mau ajak adik-adik ini berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Hati Senang. Lasa, hatinya senang tidak? Senang, Lasa. Senang banget malah. Senang ya bisa ketemu adik-adik ya, Iya. walaupun lewat televisi. Yuk kita bangkit berdiri, kita menyanyi bersama. Hati. Hati senang, hati senang, hati senang. Haleluya. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Sekali lagi, Lasa. Hati senang, hati senang, hati senang. Haleluya. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang. Haleluya. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Kita mau berdoa bersama. Lasa Melisa akan pimpin kita berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang mengasihi kami datang bersyukur pada saat ini Tuhan, untuk hari baru Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami akan bersama-sama memuji Tuhan di dalam sekolah minggu ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang di rumah, biarlah kami Tuhan boleh memberikan sikap yang baik ketika kami memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang perkasa. Karena itu, Lasa mengajak kita semua menyanyikan pujian Allahku besar, kuat, dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil
ini anak-anak yang disayang Tuhan. Langsung seneng nggak jadi orang yang disayang? Seneng dong, langsung. Seneng aja atau seneng banget? Seneng banget. Ya, adik-adik juga disayang Tuhan. Seneng ya? Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan sayang-sayang, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini ya. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Siapa yang disayang Tuhan? Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Apa buktinya kalau Tuhan sayang sama adik-adik? Ada yang bisa jawab? Tiap hari dikasih makan sama papa mama ya? Itu bukti kalau Tuhan mengasihi adik-adik lewat papa dan mama. Tiap hari bisa ketemu kakak, adik, bobo, kuku, kakek, nenek, mama. Itu karena Tuhan sayang sama adik-adik semua. Jadi, kalau Tuhan itu sayang kepada burung pipit yang kecil saja, terlebih lagi kepada adik-adik. Bunga bakung di padang diciptakan dengan indah, terlebih lagi adik-adik yang ada di rumah. Ayo kita nyanyikan dengan penuh sukacita, burung pipit yang kecil. Yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di
Nah, adik-adik, Yesus itu sayang sama kita, sayang sama Lause, sayang sama adik-adik di rumah juga. Itu kita tahu dari mana? Dari firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Yesus sayang padaku. Tuhan, saatnya kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Tuhan juga berkati Lause yang akan menyampaikan firman dan anak-anak yang akan mendengarkan. Terpujilah namamu ya Tuhan, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, perkenalkan, nama aku Miriam. Aku mau cerita tentang adik aku yang namanya Musa. Waktu kami masih kecil-kecil, kami itu tinggal di Mesir. Nah, di Mesir itu satu orang raja itu memerintah, ada satu orang raja yang hidup, yang memerintah tapi tidak takut sama Tuhan. Nah, adik-adik, ini adik aku namanya Musa. Kamu punya adik gak di rumah? Aku senang banget punya adik laki-laki yang ganteng. Aku bisa main-main sama dia tiap hari. Tapi suatu hari Raja Mesir yang jahat itu memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang ada di Mesir. Aku sangat sedih karena aku harus kehilangan adik aku. Ibu aku juga sedih banget. Jadi aduh, kita bingung, kita sedih bagaimana ya supaya adik aku ini tetap hidup. Nah, yuk kita dengarkan cerita gimana cara Tuhan menyelamatkan adik aku sehingga adik aku tetap hidup. Pada zaman dahulu, umat Israel tinggal di Mesir dalam kurun waktu yang sangat lama. Sampai lahirlah seorang raja bernama Firaun yang tidak takut akan Tuhan dan tidak suka kepada orang Israel. Raja Firaun ini menyiksa orang-orang Israel untuk membinasakan mereka karena dia takut kalau orang Israel itu menguasai seluruh bangsa Mesir. Segera hancurkan mereka semua dan binasakan mereka. Pekerjakan mereka dengan lebih keras lagi. Demikian kata Raja Firaun. Setiap bayi laki-laki yang lahir dari bangsa Israel, haruslah kalian buang dia ke laut, ke sungai, supaya dia segera mati dan binasa. Begitu lagi kata Firaun sambil tertawa terbahak-bahak.
Suatu kali di sebuah keluarga Lewi, lahirlah seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, maka ibu anak itu menyembunyikan anaknya selama 3 bulan. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lagi lebih lama. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Tuhan menjaga bayi itu, sekalipun ia berada di tengah-tengah bahaya, namun bayi itu tetap aman. Kakak perempuannya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan adik bayinya. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Maka putri itu mengambil bayi tersebut sebagai anaknya dan menamai dia Musa. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkankah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Demikianlah Tuhan menjaga hidup Musa, sehingga ia bisa bertumbuh besar dan menjadi pemimpin orang Israel. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang adik aku Musa yang dipelihara, diselamatkan oleh Tuhan, sampai akhirnya dia diangkat jadi anak oleh putri Firaun. Nah, Tuhan juga sayang, Tuhan juga memelihara dan memperhatikan adik-adik di rumah sekalian. Buktinya sampai hari ini kita masih bisa diberikan kekuatan, kita masih bisa bangun, ya. Walaupun kita tidak bisa keluar rumah, tapi Tuhan tetap pelihara dan kasih kekuatan sama kita. Nah, karena itu adik-adik, kita di rumah, meskipun kita di rumah, kita harus tetap bersyukur sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, supaya kita tetap diberikan kesehatan. Kita juga berdoa supaya virus-virus ini cepat selesai, jadi kita bisa kembali ke sekolah, kita bisa ke gereja. Kalau semuanya sudah selesai, virus ini sudah selesai. Kita juga berdoa supaya mama, papa, kakak, adik kita tuh sehat semua, dilindungi sama Tuhan. Nah, adik-adik, kalau semua tanya, siapa yang tiap hari, tiap pagi kalau bangun itu berdoa dulu? Atau main game dulu? Pas bangun pagi langsung nyari-nyari HP main game, gak berdoa? Ya, atau siapa yang pagi-pagi bangun-bangun langsung nangis, langsung marah-marah? Ya, nah adik-adik, kita bangun pagi harus berdoa dulu, ya. Kita juga harus baca firman, jangan cuma baca komik pas bangun tidur, ya, karena kita bersyukur Tuhan sudah memelihara kita, jadi kita perlu berdoa, bersyukur sama Tuhan, juga baca firman Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita semua. Yuk adik-adik, mari kita sama-sama berdoa ya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan juga memelihara hidup kami. Kami menyerahkan untuk setiap kami, untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah. Berkati mereka Tuhan di dalam pembelajaran di rumah, mungkin juga permainan mereka, tolong mereka sehingga mereka boleh terus bertumbuh di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.